Hai, balik lagi di ruang kecil kita, tempat berbagi cerita, luka, dan harapan. Hai, hari ini aku pengen cerita atau berbagi sharing nih sama kalian tentang kenyataan hidup atau keinginan kalian yang kadang nggak sesuai ekspektasi. Contoh hal kecil ya. Kadang kalian pengen liburan gitu. Kadang kalian pengen pergi untuk ke sana ke sini, vacation ya kan. Tapi terkadang apa yang kalian mau buat liburan itu tuh terkendala, terhambat. Nah, kalian tahu nggak sih hambatan itu tuh nggak selalu negatif. Kalian tahu nggak kenapa? Karena kadang semua tuh sudah diskenario sama Tuhan. Hambatan-hambatan yang terjadi itu memang seharusnya terjadi. Nggak selalu buruk ke kalian. Tapi coba kalian lihat dari posisi lain, lihat dari side lain. Coba kalian lihat dari sudut positifnya. Coba kalau liburan itu terjadi, ya kalian berangkat, prepare sana sini, pesen tiket, kalian pergi. Mungkin yang terjadi di jalanan, kalian ada kecelakaan, kalian mengalami luka. Tapi karena Tuhan kasih kamu hendak buat kamu nggak pergi, jadi kamu selamat. Contoh lain nih, kalian menggebu-gebu sama seseorang, pingin bareng orang itu terus dalam suatu hubungan. Dengan alasan mungkin orang itu udah lama sama kalian dan kalian takut kesepian, takut ngerasa kosong, dan belum siap akan hal itu. Tapi kalian terus bertahan dengan hubungan yang mungkin kalian ngalami itu toksik. Nah, kenapa kalian nggak berjalan lancar sih? Kenapa kalian nggak kayak orang-orang yang pada ujungnya tuh merit? Ya Tuhan tuh kasih jalan. Nggak semua orang yang datang di hidup kamu itu akan menetap, dan bukan juga semua orang yang toksik atau yang kamu pandang itu buruk itu jahat sama kalian. Orang jahat tuh juga diperlukan loh untuk di dunia ini. Kenapa orang jahat itu diperlukan? Ya, orang jahat itu diperlukan mungkin dalam suatu hubungan yang tadi aku bahas, ya mungkin ngebuat kamu lebih sadar bahwa oh, seharusnya aku nggak boleh nih ngelakuin hal yang dia lakuin. Aku contoh buat kita lakuin ke orang lain. Satu, kedua, kenapa hal itu tuh orang jahat itu datang ke hidup kita? Karena buat kita bersyukur. Kita bersyukur apa sih yang kita dijahatin itu? Kita ambil di balik masalah itu tuh apa? Tuhan tuh nyelamatin kita. Tuhan tuh nyadarin kita bahwa orang itu nggak baik. Kenapa kalian nggak bisa bareng? Kalian mungkin break up. Ya, karena Tuhan nyelamatin kamu dari hal-hal yang mungkin nggak seharusnya kamu dapetin, yang justru membuat kalian itu mungkin sengsara, membuat kalian sakit hati, jatuh sakit karena kebanyakan pikiran, stres karena bareng dia. Untuk kedepannya, kamu mungkin nggak tahu sekarang, tapi nanti. Jadi jangan pernah sesali segala sesuatu yang terjadi yang nggak sesuai ekspektasi kamu. Nah, kalau kalian tahu, banyak loh orang jauh lebih grow up ketika mereka dihadapkan pada suatu hal yang nggak sesuai ekspektasi mereka. Aku kasih contoh, banyak hal-hal, banyak orang yang ngalamin ini. Nggak 1, 2, 3, tapi banyak, karena aku juga pernah ngalamin ini dulu. Ketika kamu bareng seseorang, kamu ngerasa kamu nyaman, kamu ngerasa secure, tapi sebenarnya kamu tuh mengcover itu semua dengan perasaan yang kamu miliki karena kamu udah lama bareng dia, ya kan? Yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu, mental kamu tuh hancur. Kamu sakit sama apa yang dilakukan orang itu ke kamu. Nah, terus tiba-tiba gak kecocokan itu makin banyak dan ngebuat kalian tuh selesai. Nah, dari selesai itu banyak kok orang-orang yang gak terpuruk. Mereka tahu gimana cara mereka untuk bangkit dari itu. Tinggal gimana cara kalian memilih. Kalian memilih untuk tetap bangkit, makin bersinar, makin glow up dan glow up, atau kalian makin terpuruk, sakit, jelek, dan lain sebagainya yang ngebuat kalian makin down. Kalian pilih yang mana? Tergantung. Kalau aku pilih yang ini, glow up dan glow up. Banyak orang yang aku temui, orang yang habis break up, mereka jauh lebih banyak beraktivitas dengan teman-teman mereka. Mereka jauh banyak mengembangkan diri mereka, baik dari segi sosial, baik dari segi finansial, baik dari segi mental mereka, atau maintenance mereka terhadap hal-hal yang mereka rasa dulu mereka nggak dapetin nih, padahal hal baik. Mereka nggak bisa dapetin itu ketika mereka bersama orang ini. Tapi ketika udah break up, orang ini tuh bisa dapetin. Mereka jauh lebih bersinar, mereka lebih bisa menjaga diri mereka dengan lebih mengurus gimana penampilan mereka, gimana mereka belajar untuk lebih bisa menerima hal-hal baik, untuk mereka bisa lebih bersinar, nggak hanya secara yang terlihat, tapi nggak terlihat. Misalnya, dari segi pikiran, dari segi tindakan, dari segi mental, mereka jauh lebih kuat dan lebih sustainable untuk segala hal. Termasuk
menghadapi hal-hal yang mungkin gak sesuai ekspektasi mereka. So ya, kalian jangan pernah menyesal terhadap hal-hal yang terjadi di hidup kalian yang gak sesuai ekspektasi. Kadang Tuhan merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu yang kamu gak sadari ketika kamu dihadapkan suatu masalah. Karena suatu masalah itu diberikan pada kamu itu untuk menyelamatkan kamu dari hal-hal buruk. Percaya nggak percaya? Coba kalian lihat ke belakang apa yang terjadi dalam hidup kalian. Coba kalian lihat hal itu. Kalian diselamatkan atau kalian justru dijatuhkan. Aku yakin kalian diselamatkan. Nah, sekarang coba deh komen di kolom komentar. Hal apa sih yang nggak sesuai sama ekspektasi kalian? Dan gimana kalian memandang masalah itu? Sekarang kalian dibentuk untuk jauh lebih kuat atau lebih baik, atau kalian diselamatkan, atau justru sebaliknya, dengan masalah itu datang, kamu jadi lebih terpuruk, down, atau sakit, dan sebagainya. Coba komen di kolom komentar ya. See you next video.